wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramjal Farizi, mahasiswa dari program studi manajemen di Universitas Mercubuana Jakarta. Video ini saya buat sebagai tugas besar kedua mata kuliah kewarganegaraan dengan tema penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan diterapkan di Indonesia. Apa hasilnya, tantangannya, solusi, hingga saran yang bisa saya kasih sebagai mahasiswa. Selanjutnya, penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan diterapkan mulai dari pendidikan dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi. Di tingkat sekolah, peserta didik belajar tentang dasar negara seperti Pancasila UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan pentingnya persatuan. Mereka juga diajak untuk hidup rukun, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Di perguruan tinggi, PKN menjadi mata kuliah yang membahas lebih dalam tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan peran sebagai warga negara aktif. Selain itu, nilai-nilai kewarganegaraan juga ditetapkan melalui kegiatan organisasi, debat publik, simulasi sidang, hingga keterlibatan dalam kegiatan sosial. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teori, tapi juga mempraktikannya langsung dalam kehidupan nyata sebagai calon pemimpin masa depan. Selanjutnya, studi kasus ringan. Sebagai contoh, di kampus saya ada kegiatan forum diskusi mahasiswa yang rutin diadakan dan membahas berbagai isu kebangsaan, mulai dari topik hak warga negara, demokrasi, sampai isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Mahasiswa yang terlibat diajak untuk berdiskusi secara terbuka, saling menghargai pendapat, dan menyampaikan ide dengan santun. Melalui diskusi ini, kami belajar berpikir kritis, terbuka, dan tidak mudah terprovokasi. Ini adalah bentuk penerapan langsung dari nilai-nilai demokrasi dan toleransi yang diajarkan dalam kewarganegaraan. Selain itu, kegiatan ini juga melatih mahasiswa untuk berani menyuarakan pendapat tanpa melanggar batas-batas kesopanan atau hukum yang berlaku. Kegiatan ini sangat mencerminkan penerapan nilai-nilai PKN di dunia nyata. Hasil penerapan saat ini. Hasil dari penerapan pendidikan kewarganegaraan sudah mulai terlihat, terutama di kalangan muda. Semakin banyak mahasiswa dan pelajar yang aktif dalam kegiatan sosial, komunitas, dan menyuarakan opini secara sehat, baik di dunia nyata maupun melalui media sosial. Contohnya, banyak anak muda sekarang yang sadar pentingnya ikut pemilu, tidak menyebar hoax, dan ikut menjaga kerukunan antar umat beragama. Kesadaran ini muncul bukan hanya dari pengaruh luar, tapi juga karena pembelajaran PKN yang mengajak berpikir dan bertindak sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Namun begitu, hasil penerapan ini belum merata. Masih ada sebagian masyarakat, termasuk anak muda, yang belum memahami pentingnya nilai-nilai kebangsaan, bahkan terjebak dalam sikap toleransi atau apatis terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya, kendala yang dihadapi. Dalam proses penerapannya, tentu ada beberapa kendala. Kendala yang dihadapi, pertama, masih ada yang menganggap PKN hanya sebatas hafalan teori, bukan pelajaran yang bisa diterapkan secara nyata. Hal ini membuat sebagian orang merasa bosan atau tidak tertarik mendalami materi PKN. Kedua, masih ada sikap apatis terhadap kehidupan berbangsa. Misalnya, banyak yang merasa tidak perlu ikut pemilu, tidak peduli terhadap isu sosial, atau bersikap cuek terhadap lingkungan sekitar. Sikap ini bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Ketiga, media sosial yang seharusnya bisa menjadi alat untuk menyebarkan nilai-nilai kewarganegaraan
justru sering menjadi tempat penyebaran hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian. Ini menunjukkan bahwa literasi digital dan pemahaman nilai-nilai PKN masih belum merata. Selanjutnya, solusi mengatasi kendala. Solusi untuk mengatasi kendala, untuk mengatasi berbagai kendala tadi dibutuhkan pendekatan yang lebih kreatif dan relevan dalam menyampaikan materi PKN. Belajar PKN bisa dibuat lebih menarik dengan diskusi interaktif, bermain peran, membuat proyek sosial, hingga memanfaatkan media digital seperti video dan podcast. Nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, gotong royong, dan tanggung jawab bisa dipraktikkan langsung dalam kegiatan sehari-hari. Bukan hanya dibahas di ruang kelas, kita juga bisa mulai dari hal kecil seperti tidak menyebarkan informasi bohong, ikut organisasi sosial di tempat tinggal kita, dan berani menyampaikan pendapat dengan santun. Selain itu, media sosial bisa menjadi alat penyebaran pesan-pesan kebangsaan. Dengan konten yang positif dan kreatif, kita bisa membantu menyebarkan semangat cinta tanah air dan nilai-nilai demokrasi yang lebih banyak orang. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah, dari semua pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan sekedar pelajaran, tapi panduan hidup sebagai warga negara yang baik, dan penerapannya mencakup banyak aspek dari cara kita berpikir, bertindak, berkomunikasi, hingga cara kita berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Meski masih ada tantangan, semangat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab harus terus tumbuh, khususnya di kalangan muda. Dengan kesadaran bersama, penerapan PKN bisa memperkuat persatuan, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dan menjaga kedamaian di tengah perbedaan. Saran, saya menyarankan agar nilai-nilai PKN bisa lebih meresap dan diterapkan. Semua pihak perlu berperan. Lembaga pendidikan bisa menyusun kegiatan yang mendukung partisipasi aktif. Lingkungan masyarakat bisa menciptakan ruang aman untuk berdiskusi, saling memahami. Media sosial sebaiknya diisi dengan konten edukatif yang menyebarkan pesan kebangsaan dan toleransi. Bagi kita sebagai generasi muda, penting untuk tidak hanya tahu tentang hak dan kewajiban, tetapi juga berani menjalankannya. Ikut serta dalam kegiatan sosial, menyuarakan kebenaran, dan menjaga kerukunan adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah penutup. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan mendorong semangat untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Kalau kalian punya penerapan atau pengalaman atau pendapat tentang penerapan PKN, jangan ragu untuk berbagi. Jadilah warga negara yang aktif, peduli, dan cinta tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.